Dalam Market Review, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan agar tidak ada lagi aktivitas impor untuk sektor kesehatan. Luhut mengimbau semua industri untuk proaktif membuat berbagai alat dan obat di dalam negeri. Pandemi COVID-19 telah memicu berbagai perubahan di sektor kesehatan secara global. Indonesia pun dituntut untuk mampu beradaptasi sehingga kemandirian dan ketahanan sektor kesehatan dapat meningkat. Guna mendukung hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menekankan pentingnya kemandirian sektor kesehatan di Indonesia, salah satunya dengan mendorong pelaku industri dalam negeri untuk memproduksi alat kesehatan. Menurutnya, pandemi COVID-19 menjadi pemantik bagi seluruh sektor untuk meningkatkan kemampuan ketahanan kesehatan bangsa Indonesia untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor. Menko Luhut mengimbau semua industri untuk proaktif membuat berbagai alat dan obat dalam negeri. Penyediaan alat kesehatan masih tergantung pada bahan impor, padahal bahannya itu banyak juga di kita. Kalau kita mau lihat, memang ada tentu yang harus kita impor, tidak bisa juga kita mandiri 100%. Tapi jangan sampai kita hanya mengandalkan impor saja. Luhut juga menyebutkan ada 6 tren global yang kini terus berjalan dan harus diantisipasi ke depan. Salah satunya adalah konsentrasi penyakit dan peningkatan pandemi akan terus berkembang. Selain itu, produksi vaksin dalam negeri juga harus terus didorong agar vaksinasi dapat berjalan lebih maksimal. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan untuk membahas tema kita di sesi kedua kali ini, pemirsa sudah tersambung melalui Zoom dengan Bapak Ade Taria Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia atau ASPAKI. Pak Ade, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Ade, ini terkait dengan pemerintah yang ingin meningkatkan potensi produksi alat kesehatan di Indonesia. Apa yang kemudian menjadi tanggapan dari ASPAKI? Apakah kemudian sudah cukup didukung dengan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan produksi di dalam negeri sendiri? Ya, terima kasih. Jadi memang sekarang pemerintah, sebetulnya bukan sekarang saja, sudah sejak dari lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, tapi memang kurang efektif. Nah, tapi sekarang ini memang saya lihat Menko Marinvest mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa, langsung menekan kementerian terkait untuk kita semua tuh nggak boleh lagi memberikan toleransi terlalu banyak untuk import barang yang sesederhana apapun masih diimpor gitu. Jadi sekarang saya kira ini suatu kebijakan yang perlu diapresiasi dan ini sangat kita harapkan kebijakan ini konsisten, tidak berubah lagi. Oke, kebijakan ini konsisten tidak berubah lagi. Tapi apa yang kemudian memang dibutuhkan dukungan dari pemerintah untuk mendukung hal ini? Ya, pemerintah sudah melakukan banyak hal, termasuk untuk kewajiban untuk membeli produk dalam negeri. Jadi pemerintah itu sekarang banyak menggunakan pembelanjaannya itu melalui LKPP ya, melalui katalog ya. Oke, dan dari e-katalog itu sudah ada klasifikasi, ada produk dalam negeri, ada produk luar negeri. Ya, nah terus produk-produk dalam negeri yang kita sudah mampu, maka produk impornya banyak yang di-freeze, jadi udah nggak bisa dibeli melalui katalog. Nah ini jadi saya kira ini salah satu implementasi yang cukup efektif dan ini akan membantu industri dalam negeri sangat. Oke, salah satunya dari sana begitu ya, sudah ada filtrasi yang dilakukan oleh pemerintah dari LKPP tadi, akhirnya produk dalam negeri lebih diutamakan. Tapi apakah kemudian produk dalam negeri sendiri tidak memiliki kendala Pak dari sisi produksi? Apakah kemudian bahan bakunya atau kendala-kendala lainnya masih ditemui sehingga akhirnya masih butuh dorongan lebih atau justru memang sudah tertangani dengan baik sampai dengan saat ini? Kalau bahan baku memang kita ada yang bisa didapat di dalam negeri, ada juga yang masih diimpor. Saya kira itu masing-masing industri akan mempunyai solusi sendiri ya. Saya kira yang paling penting adalah produksi dalam negeri itu sudah kita invest, ya sudah kita itu punya keberanian memproduksi. Nah,
tolong dibeli gitu. Itu aja. Ya, itu kuncinya di situ. Ya. Oke, kuncinya akhirnya konsumsi. Oke, siap. Nah, Silakan itu Pak. sudah salah satu tadi melalui e-katalog LKPP salah satunya. Oke, salah satunya melalui e-katalog LKPP akhirnya berharap dibeli dan perlahan-lahan sudah mulai diaplikasikan. Karena memang ini tentunya berkorelasi dengan besarnya transaksi alat kesehatan ataupun sektor kesehatan di Indonesia yang disebut oleh Menteri Kesehatan mencapai 490 triliun rupiah. Apakah memang sebesar ini, Pak? Dan bagaimana kemudian asosiasi atau Aspaki melihat besarnya potensi ini? Ya, memang negara kita kan penduduknya banyak ya, 270 juta. Itu sudah pastilah. Itu untuk bisnis apapun pasarnya besar, nah, termasuk untuk kesehatan. Tapi tadi yang angka 490 itu sebetulnya health expenditure nasional, Pak. Jadi belanja kesehatan nasional. Nah, itu berarti ada pemerintah, ada swasta, ya. Pemerintah memang kira-kira 60% lah, ya, dari situ. Nah, kemudian angka itu juga bukan alat kesehatan aja, Pak Fajar. Alat itu, anggaran itu termasuk juga salah satunya yang paling besar untuk BPJS. Jadi untuk pelayanan, ya, untuk farmasi, untuk alat kesehatan. Mungkin yang alat kesehatannya dari 450 triliun itu paling hanya 25 triliun, Pak. Oke. Ya. Jadi pemerintahnya. Jadi jika dikerucutkan dari 400-an triliun tadi hanya 25 triliun. Tapi melihat angka itu apakah kemudian sudah cukup berkembang dari waktu ke waktu, Pak Ade? Atau masih stagnan saja? Ya, itu sudah berkembang, Pak. Bisnis kesehatan itu dari waktu ke waktu, saya kira lebih dari 10% setiap tahun perkembangannya. Oke, lebih dari 10% setiap tahun perkembangannya. Ini juga berarti patut kita jadikan data yang cukup positif begitu ya. Harus kita apresiasi perkembangan dari tahun ke tahun. Kemudian ada upaya pemerintah juga, Pak Ade, untuk izin edar produksi dari alat kesehatan dalam negeri dari 2.300-an kini menjadi 9.400-an. Apakah berdampak positif kebijakan tersebut? Ya, jadi itu begini, Pak Fajar. Sebelum pandemi, ya, itu tadi sekitar 2.300 ya, Pak ya. Ya. Nah, setelah pandemik jadi 9.400. Jadi selama pandemik itu banyak industri-industri baru, banyak sekali, Pak Fajar. Nah, tapi industrinya industri yang connected kepada COVID. Ya, misalnya industri masker, industri APD, hand sanitizer. Ini 3 produk yang paling dominan peningkatannya, Pak Fajar. Ya. Saya kasih contoh. Industri masker sebelum COVID itu cuma ada 26. Oke. Ya, begitu COVID di akhir 2020 itu ada 170, Pak. Industri masker. Nah, begitu APD juga. Sebelum COVID ada 7. Setelah COVID ada 269. Ya. Begitu juga hand sanitizer dari 45 jadi 400. Ya, itu industri, kalau hand sanitizer termasuk industri UKM, industri rumahan juga. Tapi tetap mereka punya izin. Nah, jadi angka yang meningkat itu adalah untuk produk-produk khusus yang connected to COVID, Pak. Oke, berkorelasi dengan COVID. Lantas sustainability-nya atau keberlanjutannya ini juga patut dilihat kembali. Apakah kemudian setelah momentum COVID lewat, begitu kita harapkan memang bisa terlewati, apakah kemudian masih cukup sustainable dan akhirnya mendukung tadi upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi alat kesehatan di dalam negeri. Tapi nanti kita sambung Pak Ade di segmen berikutnya. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, Market Review segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda kembali bersama kami dalam Market Review dan kembali kita lanjutkan diskusi kita di sesi kedua kali ini dengan Bapak Ade Tarya Hidayat, Ketua Umum Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia atau Aspaki. Pak Ade, tadi menyambung segmen sebelumnya yang saya pertanyakan adalah sustainability dari
bisnis alat kesehatan sendiri yang dengan adanya COVID-19 menjadi momentum ini tentunya menjadi cukup positif. Tapi setelah momentumnya lewat, apakah masih akan cukup sustain atau masih ada keberlanjutannya? Masih Pak Fajar. Jadi saya kira kebutuhan produk-produk itu akan meningkat setelah COVID. Ya, apa itu hand sanitizer, APD ataupun masker. Tapi tidak setinggi saat COVID lagi betul-betul top gitu ya. Nah itu. Terus yang kedua, industri itu akan juga berusaha untuk ekspor. Karena kebetulan ketiga produk tadi itu produk-produk yang berpotensi untuk diekspor. Ya, gitu. Jadi saya kira cukup bagus Pak, itu dampaknya untuk industri. Nah, cuman sekarang ada yang satu saya disayangkan bahwa sebetulnya sekarang untuk ketiga produk tadi, sebetulnya importnya harusnya di stop. Ya. Nah ini ternyata masih belum di stop. Sehingga harga masker sudah tidak terkendali, harga APD sudah tidak terkendali, sehingga banyak yang orang jualan di bawah standar gitu ya. Karena harga udah mulai kembali ke asal. Oke, jadi ada upaya yang tentunya diharapkan oleh industri untuk agar pemerintah bisa membendung produk impor ini. Ya, Pak Ade. Kita sudah bersurat ke Kementerian ke BNPB juga bahwa untuk produk-produk ini karena sudah overproduction, tolong di stop impornya dan juga jangan memberikan izin impor baru. Oke, ketika impor sudah dibendung, kemudian izin impor baru mungkin sudah di stop begitu ya. Apakah kemudian kapasitas dari pelaku industri untuk meningkatkan produksinya sudah ada? Apakah kemudian teknologinya juga sudah cukup mumpuni, Pak Ade? Sudah sekarang sudah kembali ke normal Pak. Asal jadi ini betul-betul kita sudah mandiri. Yang penting jangan diganggu sama produk impor saja, karena produk impor itu seringkali substandar Pak. Ya, kalau produk dalam negeri mau nggak mau Kemenkes cukup tegas dalam mengontrol izin edar, gitu. Oke, tapi disrupsinya seberapa signifikan sih Pak produk impor itu bisa digambarkan dengan ada datakah? Ya Pak, cuman kita suka lihat misalnya di toko daring gitu ya. Kok ada misalnya masker yang harganya 19.000, saya juga kaget. Harga masker 19.000. Sudah sering kita temui ya Pak ya? Nah itu, jadi dari situ aja bisa jadi parameter. Tapi secara volume saya nggak punya data untuk itu, Pak Fajar. Oke, jadi memang akhirnya sudah banyak ditemui di lapangan bagaimana kemudian akhirnya produk impor tadi banjir dan dalam tanda kutip merusak pasar yang ada di dalam negeri. Nah, ini juga ada beberapa strategi pemerintah, Pak Ade, untuk meningkatkan produksi alat kesehatan di dalam negeri, salah satunya keberpihakan pada dalam negeri, kemudian meningkatkan kapasitas produksi, skema insentif bagi investor alkes dan juga farmasi, dan juga beberapa cara lainnya. Nah, ini yang menarik adalah investor dari alat kesehatan sendiri, apakah kemudian cukup didominasi dari dalam negeri atau justru dari luar negeri? Oh, sekarang masih dominasi dari luar negeri, Pak. Ya, sekarang itu kan kapasitas produksi alat kesehatan dalam negeri paling hanya sekitar 12%. Jadi yang 88% masih diimpor. Oke. Nah ini akhirnya kan tentunya berkorelasi dengan peningkatan kapasitas jika investasinya diberikan insentifnya yang sudah cukup baik, tentunya ini menjadi senang begitu ya investornya. Tapi apakah kemudian sudah cukup insentif yang diberikan? Cukup Pak, jadi sekarang pemerintah mendorong untuk kita substitusi impor. Kita memproduksi nggak usah produk yang terlalu canggih lah. Tapi kita itu masih banyak sekali barang-barang yang sederhana, seperti barang habis pakai gitu Pak ya. Itu masih banyak sekali diimpor. Nah itu kan sayang, nah itu mestinya bisa dimanfaatkan dalam momen seperti ini. Nah saya lihat memang industri banyak yang menoleh arahnya ke sana. Barang-barang habis pakai sekarang bermunculan industrinya. Oke, barang-barang habis pakai mulai bermunculan industrinya, jadi barangnya tidak usah terlalu sophisticated, yang penting dapat digunakan dengan baik atau dikonsumsi dengan baik, terutama di dalam negeri. Lantas dengan kondisi-kondisi yang ada Pak Ade, dari kendala-kendala yang mungkin masih terjadi, kemudian dukungan yang memang dirasa sudah cukup begitu ya, meskipun masih diharapkan bisa lebih besar lagi, strateginya apa yang kemudian sudah disiapkan oleh pelaku industri untuk mendukung kebijakan peningkatan kapasitas ataupun kemandirian dari alat kesehatan di dalam negeri?
Ya, kami dari asosiasi, ya, asosiasi kami, kemudian juga ada asosiasi distributor. Kami adakan koordinasi kepada teman-teman yang masih jadi distributor. Ayo dong, sekarang saatnya untuk hijrah ke industri, gitu. Ya. Nah, jadi kami membantu mereka untuk bagaimana kita memulai industri. Gitu. Jadi saya kira itu kita sudah sekarang semangatnya ke sana semua, Pak Fajar. Ya. Nah, terus mungkin juga tadi saya perlu tambahkan juga usaha pemerintah dalam hal mengoptimalkan produk dalam negeri, ada yang namanya TKDN, Pak. TKDN, ya. Ya. Nah, TKDN ini sekarang diimplementasikan juga di alat kesehatan. Jadi dengan adanya TKDN, nah ini bisa betul-betul produk importnya ya ditutup untuk belanja pemerintah. Namun kalau swasta masih boleh. Nah ini juga kebijakan pemerintah yang kedua yang cukup efektif. Dan industri ya yang mau mensertifikatkan TKDN sekarang sama pemerintah dibiayai. Jadi dikasih sertifikat TKDN gratis. 8 sertifikat untuk satu industri gratis. Nah itu kan padahal kalau biasanya kita bersertifikat, satu sertifikat 20 juta. Oke. Ya, jadi pemerintah sudah menyediakan anggaran 120 miliar untuk biaya sertifikat TKDN gratis. Nah itu Pak. Jadi memang pemerintah luar biasa Pak, berusaha dari segala penjuru. Oke, akhirnya bahkan tadi difasilitasi dari sisi sertifikasi TKDN. Ini juga perlu kita kaji lebih lanjut seberapa besar nanti akhirnya yang sudah bisa memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan. Tapi sayang sekali kita tidak bisa kaji lebih lanjut lagi Pak Ade karena waktu kita terbatas. Terima kasih banyak Pak Ade sudah hadir di Market Review hari ini. Kita harapkan industri bisa tetap bertahan di tengah pandemi dan bahkan bertumbuh lebih besar lagi, dan sehat selalu untuk Anda. Amin. Makasih Pak Fajar. Makasih. Ya, pemirsa terima kasih banyak Anda sudah bersama kami dalam Market Review kurang lebih dalam 1 jam ini, dan kami tetap menghimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, gunakan masker dengan baik dan benar, serta ajak orang sekitar untuk tetap melakukan hal serupa. Tentunya semoga kita sehat selalu. Dan pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong. Sampai jumpa.